warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Bung Idris di channel YouTube Bincang Kita. Baik teman-teman, hari ini kita sedang berkunjung ke kediaman salah satu sosok inspirasi muda tentu untuk kita semua ya. Beliau adalah seorang sosok yang tentunya menginspirasi setiap kaula muda, baik di kalangan mahasiswa, mahasiswi. Yang pastinya beliau juga menginspirasi buat teman-teman di organisasi. Siapa dia? Dia adalah Bang Said. Terima kasih Bung Idris. Saya boleh buka ya pagi. Saya boleh buka masker nih Bung Idris. Boleh ya. Tapi namun tetap mematuhi protokol. Iya pastilah, pasti Bung Idris. Gimana Bung Idris? Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya. Kami sengaja kesini Bang berkunjung pingin silaturahmi nih Bang. Ya alhamdulillah. Ini kan saya dengar ataupun melihat secara langsung baik di media sosial. Itu kok ramai terus di rumah Bang. Coba datangi itu tujuannya Bang. Iya Bung Idris, terima kasih banyak nih bersama kru dan tim ya sudah hadir di kediaman saya, Said Farik, yang notabene sebenarnya biasa saja sih seperti dengan teman-teman yang lain ya. Cuman memang ini merupakan hari yang paling bahagia. Saya langsung didatangin oleh seorang YouTuber luar biasa Bung Idris, yang like-nya juga saya lihat tuh di atas sudah lumayan ribuan sekarang. Penontonnya yang mungkin lebih banyak. Iya sih Bang Idris, memang terakhir, sebenarnya bukan terakhir, dari dulu sih kita juga sering mengumpulkan orang, karena saya adalah orang organisasi kan. Dan Bung Idris tahu dari dulu, karena kita juga kenal bukan baru sekarang gitu. Tapi sebentar Bang, kita belum lanjut ke sana. Oke, silakan. Pastinya pengen tahu dulu ini Bang, sosok Bang Said Farik ini apa sih? Kami pengen tahu juga ini. Bang Said ini kan berlatar belakangkan birokrat. Selain birokrat, ternyata juga katakan, kita nggak tahu dosen atau enggak nih. Ya pasti gitu. Terus ada juga bergelut di bidang organisasi pasti. Iya. Tidak asing dulu Abang itu seorang ketua KNPI yang menjabat ya. Nah, ingin tahu ini bagaimana kiprah itu Abang lakukan dan Abang laksanakan sehingga mulus perjalanan sampai hari ini tetap eksis di organisasi dan birokrat itu. Seperti apa kira-kira? Iya Bung Idris, kita enggak tahu rencana Allah itu seperti apa. Sebenarnya manusia boleh berencana, tapi rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana kita semua. Iya. Dan saya juga tidak pernah menduga Bung Idris bisa seperti ini. Artinya bisa seperti ini, bisa menyelesaikan pendidikan ya dari S1, S2, misal boleh dikatakan demikian. Saya juga pernah menduduki sebagai di strata 3 program doktoral ilmu hukum, dan saya juga tidak pernah terbayang menjadi seorang aparatur sipil negara ya, apalagi menjadi ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya juga sama sekali tidak pernah terbayang. Artinya saya dan teman-teman yang lain sama, cuman yang mungkin yang membedakan adalah semangat gitu. Semangat Bang ya. Dan tidak sedikit sih rekan-rekan saya bertanya, kapan sih saya itu sekolahnya gitu, kapan sih kuliahnya gitu, kok bisa kayak gitu. Saya sederhana jawabnya, pada saat kalian bermain saya belajar, pada saat kalian misalnya tidur saya bekerja. Jadi waktu saya enggak ada buat istirahat, buat waktu space kosong tuh nggak ada Bang Idris. Ini saya pakai bahasa Indonesia boleh ya? Atau pakai bahasa daerah juga boleh, karena ditonton di seluruh dunia ya. Karena gitu. YouTube kita kan ditonton di dunia. Boleh Bang, mau bahasa apa boleh pun. Jadi gitu Bang Idris. Jadi sebenarnya saya sama seperti sosok-sosok teman-teman yang lain. Tapi kalau saya boleh sedikit merilis atau mengingatkan ke flashback belakang, baru kemarin kita memperingati hari Isra Mi'raj ya. Artinya kita juga sebagai umat Nabi Muhammad ya, sebagai hamba yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh pada posisi zona nyaman, di mana zona nyaman itu sendiri membuat kita terkungkung bagaikan katak dalam tempurung, Bung Idris. Jadi artinya kita harus move on. Move on bahasa lainnya daripada hijrah. Ya, kalau kita tidak berubah dari situasi ini, saya khawatir sulit buat kita untuk maju ke depan. Artinya tidak boleh mengatakan bahwa aku sudah lebih baik dari yang lain, aku sudah memiliki semua, tidak. Dan bahkan
sampai dengan hari ini hampir tiap hari, tiap malam pada saat saya posisi di Jambi saya bersilaturahmi dengan rekan-rekan dan kita selalu sharing pendapat. Sehingga saya mengusung satu tagline di 2021 ini, sukses bersama di 2021. Luar biasa. Jadi ya teman-teman. Gitu, Bung Idris. Sukses bersama di 2021. Bersama ya. Iya, sukses bersama di 2021. Artinya harus wajib mau tidak mau. Mau harus sukses Harus kita sukses di 2021. 2021. Betul. Baik, Bang Said. Bang Said sedikit, Bang Said. Ini tadi kiprah sedikit. Ini keseharian Bang Said ini ngumpulin semua orang-orang. Apa sih maksudnya gitu? Bingung kita ini. Ada apa di kediaman Abang Said selalu rame ya? Iya. Kita kan melihat di media sosial kadang-kadang ngintip-ngintip juga. Ngintip-ngintip ya, ketahuan nih. Ketahuan ini ada apa gerakan apa yang mau dilakukan oleh Bang Said? Kita ingin tahu itu Bang Said. Ya sebenarnya Jambi tidak kekurangan sosok yang bisa menjadi pengayom ya. Tetapi mungkin sosok tersebut terlalu banyak waktu yang menyita waktunya di pekerjaan-pekerjaan keseharian sehingga kadang-kala lupa bahwa mereka adalah bagian daripada masyarakat yang tidak bisa terpisahkan. Nah, saya alhamdulillah pada saat waktu-waktu kosong saya sering mengajak teman-teman berdiskusi, apalagi jelang pilkada kemarin, pemilihan gubernur kemarin. Saya ingin mengatakan bahwa pilkada hari ini adalah pilkada yang bergembira, tidak ada masalah gitu. Menang kalah itu bukan persoalan, itu adalah menang kalah itu adalah konsekuensi gitu kan. Pilihan itu ya wajib ya, pilihan wajib, menang kalah adalah konsekuensi. Yang paling penting kita bergembira. Kalau sudah bergembira hatinya senang, ria dan bahagia gitu Bung Idris. Sehingga alhamdulillah banyak tokoh-tokoh yang kemudian mampir ke rumah, silaturahmi ke rumah, baik itu diundang ataupun tidak diundang. Saya suka mengumpulkan mereka semua, sahabat-sahabat saya, kakanda saya semua, tokoh-tokoh organisasi. Saya cuma ingin mengajak, yuk kita berpikir ke depan, Jambi ini siapa lagi kalau bukan kita yang membangun. Seperti itu Bung Idris. Bukan berarti saya mau nyalon jadi wali kota atau jadi gubernur gitu. Tapi inti punya intip ini yang datang itu kemarin ini seorang wakil wali kota. Ini ada apa ini? Bapak Dr. Maulana ini yang datang ini. Oke, baik. Ini yang saya lihat ini. Saya akan menjelaskan satu hal. Saya mengambil satu cerita ya di zaman kenabian ya. Kita tahu salah satu khalifah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya. Dia tidak bisa melihat masyarakatnya waktu itu hanya mendengar laporan daripada staf pegawainya pada zaman itu. Sebagai seorang pemimpin dia turun ya, dan ternyata dia melihat ada sosok ibu yang kemudian lagi menidurkan anaknya sambil memasak air. Ternyata sekali buka itu adalah batu. Apa kata si ibu? Ternyata pemimpin saya adalah pemimpin yang zolim. Sambil menangis Umar bin Khattab waktu itu menangis dia karena dia tidak menduga bahwa ada masyarakat dia yang masih kelaparan. Sehingga dia pulang ke gudang dan mengangkat gandum sendiri dan diberikan kepada ibu. Kata ibu itu, anakan pemimpin saya seperti ini, alangkah bahagianya masyarakat. Dan kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku adalah Umar bin Khattab. Seperti itu. Nah, kedatangan Pak Maulana malam itu adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya bersilaturahmi, pure silaturahmi, karena di sini berkumpul banyak kelompok-kelompok, komunitas-komunitas. Jadi kalau Pak Maulana hadir ke rumah saya waktu itu tidak lebih daripada kalau sekali jalan tuh 2-3 pulau terlampaui. Jadi artinya jalan ke satu rumah bisa ketemu dengan banyak orang seperti itu. Ada komunitas dari cabur-cabur ya, organisasi-organisasi. Kalau jalan satu-satu kan lama nih Bung Idris. Ngabisin waktu, ngabisin SPBD gitu. Nah, sebagai pemimpin yang baik saya rasa tidak salah sih kalau pemimpinnya mendatangi masyarakatnya. Mungkin karena memang rumah saya selalu didatangin oleh banyak orang sehingga timbul pertanyaan, kenapa harus ke rumah saya Farid gitu? Iya kan? Seperti itu Bung Idris. Dan mungkin bukan hanya Pak Maulana, mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain juga hadir. Kayak seperti, mohon maaf sebelum Pak Maulana, ternyata ada juga mantan kepala dinas Uda Mujang Mardi. Uda Mujang Mardi juga datang. Kita nggak tahu nanti mungkin ada Pak Sum, ada ini kan kayak apa ya istilahnya tersistem ya. Ya, semua sudah teragendakan dengan baik kok. Semua sudah teragenda dengan baik. Tapi kira-kira ada pembahasan politik? Oh enggak ada. Dari silaturahmi yang didapat tidak lebih dari bagaimana menjaga situasi kota yang kondusif.
ya. Jadi artinya jangan sampai ada perselisih pahaman, karena silaturahmi itu sumber semuanya nih, sumber rezeki, ya, umur panjang, badan sehat, seperti itu. Nah, mereka silaturahmi ke rumah, alhamdulillah ya. Salah satunya hikmahnya banyak sekali, Bung Idris, ya. Kayak Bang Bujang Parti waktu itu hadir di kediaman saya juga sama Datuk Nasrul Yasir, Iya, Pak Datuk Nasrul juga tokoh kita di Jambi. Beliau silaturahmi, saya bangga sebagai sosok yang sudah berumur, saya tidak mengatakan lanjut usia ya, tapi berumur, tapi mau merendahkan diri ke tokoh anak muda gitu. Iya, iya. Nah, artinya memang kita butuh sosok-sosok yang demikian. Nah, kalaupun ada hal di balik itu, biarlah rencana Allah itu jauh lebih indah daripada rencana kita. Yang jelas kehadiran mereka semuanya positif di rumah ini, Bung Idris. Luar biasa. Termasuk Bung Idris juga di rumah ini malam hari ini. Terima kasih Bang, luar biasa ini. Luar biasa teman-teman, ternyata tidak hanya sekedar teman-teman duduk semeja, ternyata tokoh-tokoh pun, baik itu tokoh masyarakat. Bahkan kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita juga mau singgah dan mampir di rumah bangsa ini. Ternyata ya terbukti kemarin ikut meresmikan apa itu salah satunya yang bawa senjata. Iya, Jambi Aquatic dengan airsoft gun ya kemarin, ya. Itu kan luar biasa ini. Dan Bang Zayadi kemarin juga hadir ke rumah dari PKS, ya. Bang Zayadi juga ya, salah satu wakil rakyat kita di Dewan Perwakilan Daerah Kota yang disilaturahmi ke sini, dan saya senang sekali Bung Idris. Dan saya juga mengajak kepada yang lain, yuk kita sharing sama-sama yuk untuk masa depan Kota Jambi ke depan lebih baik. Bukan berarti saya harus mencalonkan diri menjadi wali kota, tidak, karena saya ASN murni. Tapi kan nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya, Bang. Namanya juga rakyat, untuk rakyat nggak masalah. Rakyat menginginkan ini. Oh, enggak lah, kemungkinan saya tidak sampai, cita-cita saya tidak sampai sejauh itu, Bu Idris. Ya. Yang paling penting saya mengabdikan diri kepada negara, itu melalui aparatur sipil negara sebagai seorang widya iswara di BPSDM Provinsi Jambi. Dan juga saya aktif sebagai presenter di TVRI Jambi ya. Dan Bung Idris tahu sendiri. Dan pada saat menjadi ketua DPD KNPI Provinsi Jambi, tadi profil kan disebutkan tuh. Baliho saya di mana-mana. Cuman nggak bisa bicara balihonya. Nah, tapi kalau di TV kan bisa bicara tuh. Dan alhamdulillah terakhir saya juga diembankan tanggung jawab yang tidak sedikit oleh banyak organisasi cabang olahraga rekreasi, yaitu sebagai ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Jambi, atau ketua Kormi Kota Jambi, Bung Idris. Kormi. Luar biasa ini, Pak. Sangat artinya sangat menginspirasi apa yang Abang sampaikan hari ini buat kami lah khususnya ya, yang kaum muda ini. Tentu di balik ini, Bang, Abang itu punya motivasi ya, Bang ya. Motivasi yang untuk dapat kami tampung dan kami saring untuk pencerdasan kami atau edukasi kami sendiri, Bang. Kami ingin tahu itu, Bang. Iya. Abang bangun itu motivasi seperti apa, Bang? Pasti ada rahasia ini ya, Bang. Ini, Bang. Saya boleh susah, tapi anak-anak saya nggak boleh susah. Ya, saya boleh susah, tapi keluarga saya nggak boleh susah. Jadi untuk itu semua, untuk lepas dari kesusahan itu adalah kerja keras, belajar. Motivasinya, Bang, ya. Ya, kerja keras dan belajar itu adalah motivasi, Bung Idris. Kenapa? Karena memang ada yang bilang S1 selesai, 2 lagi misalnya ekonomi dengan hukum gitu, S2 selesai, S3 juga jalan selesai gitu. Nah, itu butuh proses yang tidak sedikit ya. Dan bagi rekan-rekan yang saya yakin juga punya cita-cita dan niatan yang sama-sama ingin sukses, ya harus dimulai dari sekarang. Jadi tidak beretorika lagi. Dan tidak ada waktu buat saya untuk waktu kosong, Bung Idris. Waktu hanya menghabiskan waktu duduk-duduk kemudian pulang tanpa membawa hasil, nggak ada. Jadi semua saya lakukan harus punya nilai manfaat. Ya, nilai manfaat yang saya maksudkan tidak ada waktu yang sia-sia yang terbuang begitu saja. Itu Bang Idris. Luar biasa. Harus. Itu dia teman-teman, sosok abang kita Said Farid yang menginspirasi buat kita semua. Bukan kami saja, tapi di kalangan mahasiswa-mahasiswi pun begitu luas cara bergaulnya. Iya kan? Luas cara bergaulnya. Ini kan sangat luar biasa. Ini ada apa? Sosok Bang Farid ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau yang diidamkan oleh masyarakat, khususnya kaum muda
Bukan kaum wanita ya, bukan ya. Yang kita lihat ini teman-teman ya. Baik Bang Said, cukup sekian dulu Bang Said. Baik. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Jambi khususnya Bang Said. Ya, baik Bung Idris, sederhana sih sebenarnya, silaturahmi itu harus dijaga ya. Walaupun berbeda pandangan tapi silaturahmi paling utama, karena selain memperpanjang umur juga mempermudah rezeki. Ya, membuat badan juga menjadi sehat. Silaturahmi itu menurut saya adalah hal yang paling utama. Perbedaan pandangan politik bukan berarti membuat kita harus kemudian terpecah belah. Perbedaan pandangan politik tidak kemudian membuat harus kita menjadi bagian sebuah permusuhan. Tetapi perbedaan politik buatlah sebuah keindahan. Karena sesuatu yang indah kalau dipoles dengan baik itu akan menjadi luar biasa, Bung Idris. Demikian Bung Idris, terima kasih banyak. Cukup sekian. Cukup sekian. Baik teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe-nya di YouTube Bincang Kita. Oke, terima kasih Bung Idris. Salam kopi kita. Baik teman-teman. Baik pemirsa. Apa tadi? Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita pesan-pesan berikut ini. Ulangi lagi. Oke, tes. Dulu. Lanjut play. Baik pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan ini, Kita ikuti pesan-pesan berikut. Oke, tega Bang. Enggak usah gete. Ini karena kaku kita tidak pernah dapat iklan. Supaya dapat iklan, aku.